akan pengharapan yang mulia yang kami punya, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kami sebagai orang-orang yang percaya, yang telah Kau pilih dan Engkau tebus dengan darah Kristus yang mahal itu ya Tuhan. Baik kiranya kami menjadi kuat di dalamnya ya Bapa, dan kami terus berpegang dan terus menghidupi pengharapan yang pasti ini, dan kiranya apa yang akan kami lakukan ke depan, kami berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan nama yang Kau beri bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pakailah hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasannya untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh masuk dalam ibadah pada hari ini, dan saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca firman Tuhan secara berganti-gantian. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ganjil. Ya. Mari kita mulai membaca firman Tuhan, judulnya yaitu pengharapan anak-anak Allah. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia suluh Roh, kita juga menunggu dalam hati kita sambil menantikan penangkapan sebagai anak itu kebebasan untuk kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak dilihat, kita nantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud bahwa Dia sesuai dengan Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Baik, amin untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam satu tema, yaitu Roh Kudus berdoa untuk kita. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam kalender gereja, yaitu tepatnya hari yang ke-50 setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, maka gereja seluruh dunia merayakan yang namanya Hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus ke atas gerejanya, ke atas gereja Tuhan. Nah, karena itu dalam perenungan kita hari ini, kita mau belajar tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bicara tentang pribadinya, jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, ya. Dia adalah salah satu pribadi di dalam Allah Tritunggal. Ya, ada 3 pribadi di dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan 3-nya adalah satu di dalam Allah, di dalam satu Allah. Ya, jadi konsep orang Kristen itu bukan 3 Allah, ya, seperti yang diajarkan oleh orang-orang yang entah itu ajaran sesat, ya, atau konsep yang diajarkan oleh di luar Kristen, begitu ya. Atau juga Allah
bukan satu, ya, dalam pengertian bahwa menunjuk kepada adanya satu Allah saja dengan 3 penyebutan, itu juga salah, ya, karena ada ajaran sesat di dalam kekristenan yang mengajarkan seperti itu, yang menolak Trinitas, ajaran tentang Allah Tritunggal, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu cuma satu, Allah yang esa, tapi dia disebutkan dalam 3 penyebutan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu mirip, tapi salah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Karena yang benar adalah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita itu satu, betul, dia adalah Allah yang esa. Tapi Allah yang esa itu menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita akan belajar tentang satu pribadi dalam Allah Tritunggal pada hari ini, sesuai dengan kalender gereja, yaitu hari Pentakosta, atau hari di mana Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia. Di satu sisi, kita adalah orang-orang yang sudah menerima karunia keselamatan. Karena itu, hidup kita, sekalipun kita masih hidup dalam dunia, kita adalah orang-orang yang sudah memiliki jaminan yang pasti akan hidup yang kekal. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya sudah diselamatkan, dan dia nanti kelak akan bersama-sama dengan Tuhan. Pasti, bukan lagi mudah-mudahan, tapi pasti akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, tetapi sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang masih hidup dalam penderitaan. Ya, maka di dalam kehidupan ini kita mengalami banyak sekali kelemahan-kelemahan, ya, yang kita alami, yang kita rasakan di dalam diri kita. Entah itu berkaitan dengan kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan fisik kita atau jasmani kita. Maka kita melihat bahwa sebagai manusia kita bisa sakit, ya kan? Maka ada orang yang mengalami sakit, mulai dari sakit yang ringan, sakit yang biasa saja, sampai kepada sakit yang parah. Dan itu adalah sesuatu yang memang akan terjadi kepada semua orang tanpa kecuali. Karena tubuh kita yang panah ini adalah tubuh yang lemah, yang rentan terhadap berbagai macam penyakit dan berbagai macam kelemahan yang ada. Maka kita ingat bahwa bahkan disebabkan oleh karena virus yang kecil saja, yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita ini, itu bisa membuat kita menjadi lemah, gitu kan? Maka kita ingat kurang lebih 3 tahun yang lalu, ya, itu COVID itu begitu membuat banyak orang mengalami penderitaan yang luar biasa, ya, bukan hanya penderitaan secara fisik, sakit, dan kemudian meninggal, tapi juga mengalami persoalan-persoalan yang lain yang disebabkan oleh karena virus yang kecil saja. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian dalam kehidupan kita juga mengalami yang namanya penderitaan yang disebabkan oleh karena karakter atau sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Karena itu seseorang mungkin sekalipun dia mengatakan, oh aku adalah orang yang baik, aku adalah orang yang sempurna, tapi di dalam semua itu menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Karena setiap orang punya kelemahan di dalam hal karakter atau sifat yang ada di dalam dirinya. Dan seringkali itu menjadi persoalan yang menimbulkan masalah, yang bisa menimbulkan masalah di dalam kehidupan seseorang. Ya, nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan terlebih sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena iman kita juga mengalami yang namanya penderitaan. Maka kita melihat di sana sini ada gereja yang kemudian dihambat, ditutup, dipaksa untuk tidak bisa beribadah di situ karena persoalan perbedaan-perbedaan kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalami situasi dan kondisi yang seperti itu. Bukan hanya di negara-negara yang mayoritas agama lain, tapi bahkan di negara yang dulunya merupakan
negara Kristen juga mengalami tantangan yang seperti itu. Kekristenan memang gereja tidak dihambat untuk beribadah, tapi iman, pemikiran-pemikiran Kristen berusaha untuk dihilangkan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah negara. Maka kita melihat ada banyak negara-negara yang dulunya adalah negara Kristen, seperti Amerika, negara-negara di Eropa. Tapi sekarang mereka bukan lagi negara Kristen. Karena apa? Karena mereka sudah berubah menjadi negara sekuler. Karena pikiran-pikiran yang dibangun di dalam negara itu bukan lagi didasarkan kepada Alkitab yang menjadi landasan pertama membangun negara di Amerika dan Eropa. Tapi sekarang sudah berubah menjadi negara-negara yang dibangun di atas dasar pikiran-pikiran dunia yang menentang Kristen, yang berusaha untuk mengambil alih pengaruh Kristen dari kehidupan masyarakat dan negara di sana. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dengan banyaknya persoalan dan penderitaan kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, kita seringkali sebagai manusia kita akan merespon semua itu dengan sikap yang seringkali mungkin membuat kita mengeluh dengan keadaan yang ada, begitu kan? Kita mengeluh dengan situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka orang yang sakit secara tubuh, secara fisik mengeluh dan berkata, kenapa kau sakit, gitu kan? Dia mengeluh dan akhirnya merasa terlalu berat untuk menanggung sakit yang dialami. Atau orang yang mengalami tekanan-tekanan secara mental kemudian berkata, oh aku mengalami penderitaan oleh karena tekanan mental yang kualami. Dan semua orang mengeluh dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk kehidupan masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Banyak orang mengeluh dan berpikir bahwa situasi dan kondisi ini tidak memberikan satu jaminan yang pasti. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus katakan bahwa di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini, ketika kita ada di dalam dunia ini, maka tidak ada jaminan bagi kita untuk dapat lepas dari berbagai macam penderitaan dan persoalan kehidupan yang kita alami, yang terjadi di tengah-tengah dunia di mana kita hidup pada hari ini. Oleh karena itu Paulus mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan mengarahkan diri kepada penderitaan, jangan mengarahkan diri kepada tantangan kehidupan yang kita alami saat ini. Memang itu harus kita jalani. Tapi ingat bahwa itu adalah sesuatu yang bukan menjadi akhir dari seluruh kehidupan kita. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai gambaran yang sederhana mungkin yang saya berikan bagi kita, untuk kita pikirkan situasi dan konteks hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Bapak saudara dikasih Tuhan, saat ini kan kita sedang beribadah di bawah, gitu kan? Dengan apa? Dengan situasi yang panas, gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu berkeringat nggak? Ya, saya ini lumayan basah nih ya. Pakai jas, ya. Berkeringat di depan tegak ngomong itu mengeluarkan energi Bapak Ibu saudara, dan itu keringat, gitu ya, berkeringat. Nah, kita saat ini sedang beribadah di bawah, di aula kita, karena memang situasi kondisi yang ada membuat kita harus beribadah di sini, gitu kan, dengan keadaan yang sederhana, keadaan yang terbatas yang memang harus kita nikmati saat ini. Tapi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa apakah kita akan selamanya beribadah di sini? Tidak. Kenapa? Apa yang ada di dalam harapan kita ke depan? Kita nanti akan apa? Ibadah di atas, di tempat ibadah kita di gereja, yang ruangan ibadah yang baru yang sudah direnovasi dengan situasi yang nyaman, situasi yang baik, yang indah, yang akan membuat kita menikmati ibadah dengan lebih baik lagi. Itu adalah gambaran yang Tuhan ingin kita pikirkan bersama tentang kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia. Memang betul, hidup di dalam dunia ini ada tantangan, ada penderitaan, ada berbagai macam persoalan yang pasti akan terjadi, yang tidak ada seorang pun bisa menghindar. Bagus dan kasih Tuhan. Dan persoalan antara yang satu dengan yang lain mungkin berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti yang Tuhan mau kita
sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada masalah terjadi dalam hidup ini, tetapi itu bukanlah sesuatu yang akan mendatangkan penderitaan yang membuat kita akhirnya menderita semenderita-menderitanya. Karena semua itu adalah sesuatu proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita di sini, ini adalah satu proses yang sedang Tuhan izinkan kita nikmati saat ini, supaya nanti kelak ketika kita naik ke atas, kita akan lebih beribadah dengan baik lagi, dengan lebih kusuk lagi, karena ada ruangan yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai jemaat gereja anugerah untuk beribadah di sana. Nah, bagus dan kasih Tuhan. Karena itu bagaimana kita meresponi setiap penderitaan atau kesulitan kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka Tuhan melalui firman-Nya mau mengingatkan kepada kita, supaya kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dengan iman, dengan satu keyakinan, dengan satu pengharapan yang pasti bahwa di dalam Yesus Tuhan kita ada kelepasan, ada jalan keluar, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi kita, bukan hanya menolong kita dan melepaskan kita dari pergumulan dan persoalan hidup yang terjadi, tapi ada penghiburan yang akan terus Tuhan beri bagi kita, supaya kita dikuatkan, dimampukan, dan diberikan kekuatan untuk akhirnya dapat menghadapi setiap tantangan dan penderitaan hidup yang terjadi dalam dunia ini, supaya akhir kita menang atas berbagai keadaan dan situasi sulit yang kita alami dalam kehidupan. Maka kepada orang yang sakit, yang mengalami sakit, yang parah mungkin, Tuhan memberi kekuatan, supaya apa? Supaya kita dapat menanggung penyakit itu. Dan di dalamnya ada satu kelegaan yang Tuhan beri bagi kita, untuk kita akhirnya bisa lepas dari penderitaan disebabkan oleh karena sakit yang kita alami dalam kehidupan kita, atau persoalan yang lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menolong kita dan Dia bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Dan nama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu menjadi jaminan untuk kita memiliki pengharapan dan kepastian di dalam Tuhan, bahwa kita akan ditolong dan ditopang oleh Tuhan untuk akhirnya dapat menang mengatasi setiap persoalan dan penderitaan yang terjadi dalam dunia ini. Maka nama Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu menjadi jaminan. Dan nama itulah yang ingin kita renungkan hari ini, yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga bukan hanya sekedar nama, begitu kan? Walaupun ada orang yang berkata, apalah arti sebuah nama? Tapi bagi kita orang yang percaya, nama Allah itu memiliki makna yang penting dan arti yang penting dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah berkata dan menyatakan namanya sebagai Allah Immanuel kepada kita, maka nama itu bukan hanya sekedar nama, tapi sekaligus menjadi satu tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Dia menyertai kita, Dia bersama dengan kita, Dia tinggal di dalam kita dalam segala situasi dan kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Dan tanda dari nama yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang tinggal bersama dengan kita. Itu adalah ketika Dia pada hari Pentakosta kurang lebih 2000 tahun yang lalu mencurahkan Roh Kudus, Roh-Nya yang kudus ke atas gerejanya, supaya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu menyertai kita dan bersama-sama dengan kita di dalam melewati dan menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya dengan adanya dunia ini. Maka Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika Allah hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus yang turun dan memenuhi kehidupan orang yang percaya, pertanyaan yang penting bagi kita adalah apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 14, di situ dengan jelas sekali disebutkan ada berbagai macam pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa tentang satu karya dari Allah Roh Kudus yang dikerjakan dalam hidup kita.
Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-26 dan 27, Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 dan 27 firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Salah satu karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah bahwa Dia bersama dengan kita berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk kita. Dia berdoa, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali persoalan di hidup yang kita alami dalam hidup ini membuat kita bukan hanya mengalami penderitaan, tertekan oleh karena persoalan itu, penderitaan itu, tapi seringkali membuat kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus akhirnya tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa. Salah satunya adalah termasuk untuk berdoa. Maka kita melihat dalam hidup orang percaya di tengah-tengah dunia ini, ada banyak orang yang tidak lagi punya waktu, punya kerinduan, punya keinginan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena situasi dan kehidupan yang terjadi dalam hidupnya membuat dia berpikir mungkin berdoa dengan tidak berdoa sama saja. Tidak ada perbedaannya. Saya berdoa atau saya tidak berdoa sama saja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang lebih kalau saya berdoa. Karena apa? Karena orang akhirnya seringkali terjebak dalam pikiran seperti itu. Dan akhirnya juga karena kondisi yang terjadi dalam hidupnya membuat banyak orang kehilangan iman. Sehingga dia meragukan Tuhan dan akhirnya tidak lagi percaya dan mau berdoa kepada Tuhan. Tapi dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam kondisi yang seperti itu, bahkan di dalam keadaan yang paling rendah sekalipun dalam kehidupan kita, di saat kita tidak lagi dapat mengucapkan satu perkataan ataupun kata-kata untuk kita naikkan kepada Tuhan, di dalam kondisi yang seperti itulah ada Allah Roh Kudus yang bersama dengan kita, yang berdoa untuk kita. Ada saatnya memang ketika kesedihan, kesusahan dalam hidup ini begitu membuat kita tertekan, air mata mengalir begitu saja, keluar dengan begitu derasnya, tidak berhenti, sehingga akhirnya membuat kita kehabisan kata untuk kita bisa mengucapkan sesuatu. Dalam kondisi seperti itulah Allah yang beserta dengan kita, yang dinyatakan dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, berdoa untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ingat, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dan penyertaan Allah dalam hidup kita itu menunjukkan kehadirannya yang nyata, kehadirannya yang sungguh dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar bayang-bayang atau gambaran yang kabur, tapi itu adalah menunjuk kepada satu kehadiran yang sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Dan itu ditunjukkan melalui pribadi Roh Kudus yang beserta dengan kita, yang tinggal di dalam kita. Dan bahkan di dalam hal yang paling sederhana pun menurut pikiran kita, dia bekerja di dalam kita, yaitu apa? Berdoa bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karya Roh Kudus yang berdoa bersama dengan orang yang percaya, ini menjadi satu jaminan bahwa kehadiran Tuhan membawa kita kepada satu pengertian bahwa Dia adalah Allah yang tidak hanya hadir dalam hidup kita, tapi Dia juga adalah Allah yang mengerti akan segala kondisi dan situasi hidup yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena di dalam penderitaan yang paling berat sekalipun, kata firman Tuhan, di situ Allah hadir bersama-sama dengan kita untuk menyatakan pertolongannya. Dan kehadiran itu pertama kali ditunjukkan melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang berdoa kepada Allah bersama-sama dengan kita. Maka di saat kita tidak bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, disitulah Tuhan menunjukkan dan menyatakan karyanya bagi kita. Dia berdoa untuk kita
kepada Bapa di dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa sebagai orang-orang yang percaya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu sendirian, tidak ada ayah dan ibu, tidak ada yang bersama dengan kita. Tapi kita adalah orang-orang yang terus disertai oleh Tuhan, karena Allah sungguh hadir secara nyata di dalam hidup kita, memimpin dan menyertai kita. Dan itu ditunjukkan melalui karya Roh Kudus yang bukan hanya menuntun kita kepada kebenaran dalam Tuhan, tetapi juga karya Roh Kudus yang berdoa, mendoakan kita, yang mendukung kita di hadapan Bapa di saat kita mengalami titik yang paling lemah dalam kehidupan ini. Karena itu marilah kita terus percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jangan takut karena firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidup kita kepadanya, karena Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari berdoa. Apa yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Hal praktis yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini adalah tetaplah berdoa, kata firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Artinya, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan akhirnya menjadi lemah iman, jangan akhirnya menjadi putus asa, dan akhirnya berkata seperti perkataan tadi, entah saya berdoa atau tidak berdoa sama saja, tidak akan mengubah keadaan. Tidak, karena dengan kita berdoa, dengan kita tetap berdoa dan terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di situ kita akan melihat perbuatan Allah yang besar dinyatakan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena doa punya kuasa. Di dalam doa ada kuasa Allah yang dapat mengubah dan menggerakkan karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan berdoa bersama dengan kita, maka tetaplah berdoa dan teruslah berdoa dan serahkanlah hidup kita dengan kekuatan Allah di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada-Nya. Hal praktis yang kedua yang kita belajar dari bagian ini adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari ayo kita mengambil bagian kita di dalam doa, dalam kegerakan doa yang ada di dalam gereja kita. Karena apa? Karena Allah bekerja melalui kita dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Maka sebagai orang percaya, jangan cuma berdoa. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa untuk keluarga kita, tapi mengambil waktu, mengambil bagian yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Maka bagian ini juga mengingatkan kepada kita sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama memberi waktu, memberi diri kita berkumpul dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Berdoa bersama. Karena bukan hanya di rumah kita dipanggil oleh Tuhan untuk berdoa, tapi di gereja pun Tuhan juga menginginkan kita hadir bersama sebagai saudara, sebagai rekan sekerja Allah di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini berdoa bersama. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hal ini firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita sebagai jemaat. Untuk apa? Mengambil waktu, mengambil bagian kita untuk berdoa bersama-sama. Maka pada hari Kamis ada ibadah doa. Maka yang harusnya hadir dalam ibadah doa bukan hanya hamba Tuhan, majelis, tapi juga semua jemaat harusnya juga ikut bersama-sama dalam ibadah doa. Ingat, kenapa? Karena Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita. Maka kita dipercaya dan kita diberi tanggung jawab untuk menjadi pendoa yang mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua. Maka ambil waktu yuk berdoa bersama. Datang ke gereja hari Kamis dalam ibadah doa, datanglah. Beri waktu kita, beri hidup kita untuk kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Menggumuli pekerjaan Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita untuk terus punya kekuatan dari Allah. Semangat iman
kepercayaan untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan meneguhkan hati kami yang lemah, yang sedang